aku akhirnya coba lagi lagunya Juicy Lucy waktu itu. Cuman nggak niat, jadi kayak ya udahlah apa adanya banget. Nyanyi aja. Terus aku posting waktu itu lagi nonton timnas juga. Oke. Sambil nonton timnas posting, besok paginya naik. FYP. Iya, FYP banget kayak lah. Dari situ semangat tuh cover-cover. Iya, tapi itu awalnya sempat mau berhenti gara-gara dihujat. Oh, karena apa? Caranya untuk punya DNA sendiri itu untuk kayak numpang dulu ke orang, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. At least kan mencoba gitu. Betul. Kalau soal hujatan mah udah biasa ya. Sebelumnya aku juga ngomong gitu. Sebelumnya pas aku dihujat pertama kali, udahlah ntar kalau ada hujatan juga biasa aja gitu. Beda. Sampai akhirnya dihujat lagi, ternyata nggak siap. Oh, tetap sakit hati ya, tetap tapi sakit nggak hati. apa-apa lah. Jadi bisa bebel ke depannya kan, betul, bisa betul. bodo amat lah gitu. Kau datang dan pergi, oh begitu saja, semua ku terima. Kita sudah kehadiran salah satu musisi dari Bandung ya. Ada Rakana. Halo semuanya. Rakano dong, betul Rakana. Kamu halo-halo aja lagi. Iya. Dipanggil apa Raka? Biasanya Rakano aja sih. Oh Rakano. Atau enggak Kano atau apa bebas. Kano. Iya. Oh lucu, Yes. kayak di pantai. Kano kan? Oh iya benar. Iya kan? Iya dong. Nggak sih, aku nggak tahu sebenarnya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol seputaran single terbarunya Rakano yang viral banget ya Global People. Amin. Dan ngehits banget kan ya, karena sebenarnya awalnya gara-gara kamu tuh kayak nge-cover gitu kan. Iya, yang cover di TikTok. Nge-cover terus banyak yang notice. Betul. Terus kayaknya anak-anak angkatan sekarang tuh baru denger lah si lagu ini, yang sebenarnya nih lagu tuh Udah legend ya. udah legend banget, udah lama banget gitu kan. Tapi sebelum kita ke situ, jadi ada yang viral, ada yang seru banget sih sebenarnya ya. Mungkin Rakano juga bisa komen soal ini. Jadi sebenarnya kejadiannya di Cina. Ada sebuah insiden yang gak biasa banget. Ada cewek sama cowok nih berantem ceritanya di apartemen. Terus tiba-tiba si wanitanya ini tuh ngelemparin uang tunai sekitar 2,5 miliar rupiah. Dan ini tuh berupa pecahan yang besar langsung berhamburan, dan yang pasti warga sekitar tuh langsung kayak menarik perhatian mereka gitu. Nah akhirnya kan kerumunan datang tuh dengan warga pejalan kaki berusaha mengumpulkan si lembaran uang itu. Nah pihak pengelola properti udah confirm kalau uang ini tuh asli. Nah sementara dugaan awal mengaitkan aksi itu dengan konflik pribadi antara wanita tersebut dan suaminya. Jadi emang suami istri berantem tapi ngelempar duitnya tuh sampai 2,5 M. Kalau gua rasa sih kayaknya ini kayak lempar-lempar gengsi ya. Iya gak sih, kayak yang lebih banyak lebih keren gitu. Iya kan, ini duit gue lebih banyak 2,5 M gitu. Kayak gue akan menjadi dia kalau duit gue segitu sih, gitu. Gue marah sama pasangan gue, mending gue lempar aja duit gue lebih banyak daripada lo. Udah bosan punya uang banyak banget sih kayaknya. Mungkin, iya 2,5 M ya kayak. Aku pengen sih kayak gitu sih. Iya kan. Nah kalau gue banyak duitnya sih untuk mengatasi marah ke pasangan, mungkin gue akan hambur-hamburin duit aja. Kalau gue misalnya, ya gue akan pergi belanja, gue bakal nyalon, gue bakal apalah beli gadget. Ya? Enggak, gue belanjain. Kalau dilempar kayaknya agak terlalu kaya ya itu 2 miliar ya, itu kayak sakit hati banget itu kayak waduh. Kayak sakit hati banget. Tapi kalau Rakano sendiri, cara mengatasi marah ke pasangan biasanya kamu ngapain? Tiba-tiba bikin lagu nih jangan-jangan nih? Biasanya kalau aku ngatasin marah ke pasangan tuh kayak kadang kan kalau aku misalkan marah tuh suka nggak kekontrol kata-katanya kan. Oh, Suka ya maksudnya kayak musang loh. Iya gitu-gitulah. Cuman ulet keket loh. Iya benar. Jadi cara ngatasin itu kayak lebih ke pikirin ke depannya, kalau misalnya aku ngomong gini tuh bakal berdampak apa gitu ke dianya. Jadi kayak aku mikir dulu panjang gitu sebelum bertindak. Soalnya aku pernah beberapa kali yang emang aku kebawa emosi. Ujungnya bukan selesai gitu sebenarnya masalahnya, malah jadi kayak memperbesar gitu. Iya. Nah karena udah ada pengalaman itu juga kayak jadi di otak tuh nggak mau kejadian itu 2 kali. Gitu. Oke, itu kamu rasakan sekarang ketika sudah dewasa, atau dulu kamu sering ngelakuin itu akhirnya nyesel dan akhirnya kepikiran sekarang? Yang kedua sih itu. Dulu pernah ngelakuin itu. Oke, terus ujung-ujung jadi berantem terus tuh. Iya, nah terus tapi kan dulu juga jadi kayak dapat pelajarannya untuk kayak gitu lagi kan. Jadi ya itu sih sekarang aku udah lebih bisa untuk kayak nahan dikit lah gitu. Tapi kamu lampiasin ke hal lain nggak? Kan pasti kalau orang mah nahan kemarahan pasti dia ada sesuatu yang ditahan kan. Pasti. Iya benar-benar. Aku apa ya, biasanya ngitar aja sih biasanya, main kan, gitar. Ujung-ujungnya jadi ke karya. Iya kan? Ada gak karya kamu yang itu tuh sebenarnya dari kemarahan yang ada. Tapi itu belum dirilis. Oh seru banget nih. Ada. Jadi ini judulnya akan ini ya, lagu cinta atau general aja sebenarnya. Tapi lucunya tuh gini, jadi waktu itu aku lagi berantem sama mantan aku waktu itu. Terus kita lagi berantem berat lah gitu. Terus jadi kita nggak mau saling ngalah gitu loh. Oke, akhirnya dia yang ngalah waktu itu. Dia ngalah.
Seng kan ya maksudnya ngomongnya Seng gitu kan. Seng coba deh kita bikin lagu tentang tadi kita berantem gitu. Hah? Kok bisa begitu? Aku juga gak tahu. Discuss nih akhirnya. Kita discuss. Tapi itu udah baikan kan? Udah baikan. Okay. Enggak, belum baikan. Baikannya justru gara-gara itu. Hah? Kok gitu? Kok Nggak bisa? Tahu, itu udah pusing banget sih kayaknya. Tapi udah pusing. Terus kita bikin lagu tentang kejadian yang tadi. Malah jadi seru ujung-ujungnya. Itu gimana bikin lagunya? Kamu musik, dia lirik atau gimana tuh? Nah, dia lirik sih. Kalau aku yang nge-recordnya. Tapi lagi marah. Oh, itu juga aku juga bingung. Dan itu pernah kejadian sekali doang, nggak pernah lagi. Oke, tetapi jadi kan lagunya? Belum sih, cuman udah 80% lah. Bersama dengan Rakano sore hari ini yang mau memperkenalkan single terbarunya. Sebenarnya lagunya sih udah banyak orang yang tahu, apalagi generasi millennials. Tapi mungkin untuk Gen Z ini banyak yang belum tahu. Iya mungkin ya. Makanya dibawain lagi sama Rakano dengan versi terbaru tanpa mengubah originalitas lagu itu, katanya sih gitu. Cuman ternyata ini bukan debutnya Rakano ya, Global People. Karena untuk debutnya sendiri itu udah rilis di tanggal 1 September 2023. Betul. Berjudul Ajarkanku Melepasnya. Yap. Oke, sebelum kita ke situ, pengen kenal lebih dalam lagi sama Rakano. Memang kamu tuh hobi nyanyi dari dulu dan akhirnya suka cover atau gimana deh? Sebenarnya aku kalau aku tuh vokal belajar terakhir. Aku awalnya belajarnya drum. Oke. Belajar drum, terus pas belajar drum aku pengen bisa gitar. Terus aku belajar gitar. Terus aku dulu mikir kayaknya nggak afdol deh kalau misalkan bisa gitar tapi nggak bisa nyanyi. Oke. Terus akhirnya aku belajar nyanyi, taunya nyanyi yang paling membuat oke lah gitu karir. Oke. Ini tuh belajar tuh dalam artian kamu les atau nggak, otodidak? diajarin ayah aku. Oh, ayah kamu tuh musisi. Ayah aku musisi. Oke. Oh, jadi private nih. Yes, gitu. Sama mungkin kan growing up aku ngeliat ayahku suka main tuh jadi kayak inspirasi juga pengen kan. Jadi dulu ayahku sering main gitar jadi kayak tertarik juga pengen gitu. Cuman ayahku tuh main gitar sama piano, cuman piano nggak turun ke aku. Nggak terlalu biasa. Nggak passion lah. Iya, kayaknya di susah piano. Oke, berarti emang ini lesnya private sama papa aja ya? Betul, tapi tetap bayar. Tetap bayar ya? Wow, keluarga ini bisnis sekali. Enggak. Oke, tapi akhirnya adalah jalan untuk kamu bikin lagu nih di 2023 ini. Sampai kira bisa rilis lagu tuh gimana ceritanya? Awalnya tuh kan dari TikTok kan, yang FYP terus. Oh, kamu bikin akun terus? Ya, bikin akun. Nyanyi cover. Dulu tuh aku tuh sempet cover di TikTok yang emang niat aku bikin videonya sampai di edit tuh nggak pernah naik tapi. Ya emang kalau nggak niat emang nggak pernah naik kalau di TikTok ya. Enggak, itu aku niat banget waktu itu. Bukan, maksudnya kita udah niat banget, tapi ternyata viewersnya tuh nggak naik gitu. Ketika kita lagi biasa-biasa aja naik viewersnya. Gitu, Terus? Pas udah tahu nggak naik, aku give up. Oke. Terus itu tahun berapa? Kayaknya 2021an deh. Oh, pas Covid nih, pas COVID. Kan gabut tuh. Habis itu aku akhirnya coba lagi lagunya Juicy Lucy waktu itu. Cuman nggak niat. Jadi kayak ya udahlah apa adanya banget. Nyanyi aja. Terus aku posting waktu itu lagi nonton Timnas juga. Oke. Sambil nonton Timnas posting, besok paginya naik. Iya, FYP banget lah. Dari situ semangat tuh cover-cover. Iya, tapi itu awalnya sempat mau berhenti gara-gara dihujat. Oh, karena apa? Banyak orang yang ngiranya itu bukan suara aku. Hah? Lip sync maksudnya? Gak tau, ya mungkin mereka mikirnya gitu ya. Terus mereka mikirnya itu bukan aku yang main gitar gitu. Dan aneh banget. Dan untuk pertama kali aku naik terus langsung dihujat tuh itu kaget sih. Oh, dapat nih. Kan. Terus sampai waktu itu aku bilang ke mantan aku kan, kayaknya aku nggak mau lanjut lagi deh gitu. Untungnya sih dia ngomong kayak, kamu kalau misalnya digituin mending kayak prove them wrong aja gitu. Kan. Soalnya kan ya itu emang bener suaraku dan emang aku yang nyanyi kan. Akhirnya video yang kedua tuh aku bikin tutorial cara main gitar sama nyanyinya. Oke. Biar ngebuktiin. Habis itu udah gak pernah ada lagi hujatan. Oh, sempet dihujat begitu? Aneh-aneh aja. Kenapa netizen ada aja ya? Aku juga baru dihujat lagi. Karena? Gara-gara pada ngomong versi Ruang Rindu tuh bagusan yang Leto. Nggak. Terus kamu sempet drop gak? Banget. Oke. banget. Karena itu skalanya banyak banget. Ini pas udah dirilis, udah diproduksi segala macam. Udah rilis. Oh, udah rilis. Terus yang bikin aku bingung tuh kalau misalkan mereka emang ngejudge-nya dari music, oke lah, aku kan selera orang beda-beda kan. Cuman yang aku agak bingung tuh kalau udah misalkan mereka udah mention tiba-tiba kayak Boti gitu loh. Ada yang begitu-begitu. Ada banyak banget yang ngomong gitu kayak wah ya reasonnya apa lah gitu kan. Bawa-bawa ibu, bawa-bawa keluarga, cuma kan kayak gak nyambung aja gitu loh. Itu aku sempet down sih gitu.
itu adalah ciri-ciri mau tenar kan gitu kan. Iya, Suka iya. banyak On the bright dihujat-hujat. side-nya sih semoga gitu ya. Iya, amin. Tapi memang kan lagu Ruang Rindu Leto ini kan emang legend banget ya. Kayak jadi soundtrack galau banyak orang banget gitu. Dan akhirnya lo bawain lagu ini dengan versi Rakano gitu, dan emang pasti bakal berat banget kan. Bakal banyak yang ditanggung sama Iya. Rakano lah gitu. Emang sebelumnya udah siap, wah gue bakal bawain lagunya Leto lagi nih gitu. Sebelumnya lebih excited aja gitu loh kepikirannya. Nggak mikirin kayak orang tuh kayaknya ntar bakal berkomen kayak gini nggak kepikiran. Nggak kepikiran ke situ. Nggak, karena aku kayak gue cover lagu Leto remake lagu Leto. Yes. Rilis jebret. Oke. Ternyata hujatan ya nggak apa-apa. Justru kan orang jadi tahu ya. Maksudnya Gen Z kan banyak yang nggak tahu kan akhirnya. Teman-teman kamu ada yang sebelumnya tahu lagu ini nggak? Nah, teman aku tuh tahu semua lagunya sebenarnya. Oh iya, sebenarnya emang seviral itu dan sehit itu sih sebenarnya. Tapi aku sekarang maksudnya setelah aku lihat kemarin dihujat tuh ya harusnya berterima kasih juga sih ke hater, kan mereka harus dengerin dulu. Bener. Mereka kayak ngejudge tuh mereka dengerin dulu ya, sama-sama aja ngebantu kan sebenarnya. Jadi kayak ya udahlah, gimana aja. Oke. Nah, akhirnya dipilih lagu Ruang Rindu Leto ini sebagai single kamu selanjutnya. Remake lah ya jatuhnya gitu. Yang bikin Rakano yakin untuk bawain lagu ini tuh apa? Karena kan balik lagi, ini lagu tuh dulunya tuh gede banget gitu. Bahkan sampai sekarang aja tuh banyak orang yang suka sama lagu Leto ini. Aku ngerasanya vokalis itu Noe apa nih? Aku lupa deh. Noel. Oh iya. Aku ngerasa vokalnya dia sama vokal aku kayaknya satu tone gitu loh, Kak. Oke. Cuman emang aku suaranya nggak setinggi dia. Dia tinggi banget kan. Sama nggak pakai kupluk juga kan? Iya, nggak pakai kupluk. Iya, kan itu kan ciri khas. Kalau itu ntar jadi impersonate-nya mereka. Impersonate jatuhnya. Terus karena ya dan dari kecil juga emang udah suka lagunya kan. Jadi kayak kamu kecil dengerin lagu Leto? Wah, banget. Iya? Orang tua aku juga sampai kayak, ih gila ya Mas gitu, kayak dulu suka nyetel lagu pas lagi kemana pas aku kecil gitu. Dengernya Leto. Sekarang udah gede itu remake yang lagu Legend itu jadi kayak masih unbelievable gitu rasanya. Oke. Terus first impressionnya Leto ketika tahu kamu mau remake lagunya dia gimana? Jujur aku belum pernah ngobrol sama Leto sih. Masa? Iya, aku belum pernah ada ini. Oh, berarti kamu tuh nggak berkoneksinya sama Leto enggak ya? Enggak, aku berkoneksinya sama label. Sama label, oke. Terus habis itu yang mereka yang ngurus, cuman aku belum pernah ada kata-kata sih. Oh, belum ya? Kayaknya aku nge-DM tapi enggak dibalas deh. Masa sih? Iya, Dia nggak tahu kali. Mungkin ya. Belum tahu. Belum. Oh, jadi belum tahu nih reaksi dan komentarnya Leto lagu ini kamu bawain lagi belum? Belum. Aku belum tahu. Belum tahu. Enggak tahu Letonya juga, bahkan enggak tahu, tapi kayaknya mungkin sih, enggak mungkin. Ya mungkin lah lagunya kan dibawain gitu ya. Hmm. Wah, aku jadi penasaran, justru aku makin penasaran Letonya gimana komentarnya setelah mendengarkan lagu. Sih. Bandung tadi gimana cuacanya? Hari ini soalnya Jakarta panas banget. Bandung lagi sering-seringnya hujan sih, Kak. Hari ini hujan juga? Hari ini hujan. Oh, hari ini hujan. Cuman random gitu. Kayak misalkan pagi mendung, hujan, siangnya tiba-tiba terang. Terus ntar mendung lagi, sore ke malam hujan lagi. Tapi dan itu nggak tentu gitu loh. Biasanya besoknya subuhnya yang hujan. Kayak nggak jelas. Sama berarti kayak di sini ya. Sama ya. Tapi tadi aku pas baru nyampe Jakarta tuh, buset. Mantep ya. Panas banget. Hari ini lagi panas banget. Aku diem aja ngucur gitu. Ngocor emang panas pisan di dia mah ya dan. Kayak lo bisa. Haredang. Tapi tumben loh hari ini ya. Dari kemarin hujan terus soalnya. Hari ini ada Rakano jadi kayak cerah gitu cuaca. Panas ya. Kayak enggak Jakarta kepanasan ada aku deh. Kayaknya sih gitu. Mungkin gitu ya. Soalnya banyak hatersnya ya tadi cerita ya. Tapi untung itu bisa jadi ajang latihan Rakano kan. Nanti kalau makin gede lagi kan hatersnya makin banyak. Iya, itu risk yang harus diambil. Risk betul sekali. Nah, dengan adanya hujatan-hujatan yang pernah datang ke Rakano dan semoga nggak ada lagi gitu. Amin. Ya. Waktu proses ngerjain lagunya itu kamu ngerasa kayak lancar atau kayak ada feeling ini ada di part-part yang susah nih gitu? Yang cover atau yang Yang cover? Oh, yang cover di TikTok. Oh, sorry, yang ini remake. Yang Ruang Rindu. Aku tuh sempat ada kendala pas di bagian backing vokal sih, Kak. Oh, kenapa? Ada beberapa ya hal yang kayak ketukannya tuh aneh gitu. Dan aku nggak tahu, karena itu aku udah capek juga kali ya. Udah itu kan aku 9 jam lebih kan rekaman itu. Wah, lama juga ya. Karena emang pengen perfect banget kan. Pengen kamu kayak, ini perfectionist juga. Gitu, soalnya kan ya lagunya Leto gitu kan, kayak sayang aja gitu kalau nggak dimaksimalin. Ya aku kendalanya tuh sempet di backing vokalnya aja sih. Karena kayak nggak familiar sama nadanya, sama ketukan masuknya gitu. Cuman kalau misalkan dari rekaman lagu aslinya mah lancar. Oke. Tapi dari produksi, selama produksi itu kamu ikut andil nggak dari instrumen dan segala macam? Enggak, kalau musik aku udah tok jadi aja. Langsung suka tuh waktu itu?
Suka. Cuman aku itu ada beberapa kendala yang aku kayak pengen dirubah, cuman mereka nggak dengerin. Jadi kayak Kenapa? ini nggak apa nggak ya ngomong gini. Gak apa kan, maksudnya kan yang Cerita aja. kan ceritainnya. Jadi waktu itu kalau Ruang Rindunya versi aku tuh ada intronya lama banget. Oke, menurut kamu tuh itu kelamaan lah. Kelamaan gitu. banget menurut aku. Aku minta dipotong kan, cuman mereka bilang enggak, ini tuh yang bikin beda dari aslinya. Oh iya. Yaudahlah, Buat ngebedain. Iya buat ngebedain. Okay. Pas rilis ada tuh banyak yang ngomong, Kak intronya kepanjangan. Kan bener kata. Ya nggak apa-apa kan, produksi yang pertama. Ya kan? Betul. Atau mungkin waktu workshopnya kurang lama atau gimana? Nggak tahu sih, aku juga bingung. Soalnya pas aku dikirimin tuh udah jadi aja kok instrumennya. Udah jadi. Duh, aku takut dimarahin deh ntar. Ya nggak apa-apa kan, berarti yang terbaik menurut teman-teman produksian gitu kan. Betul. Berarti yang respect. Berarti yang kerasa berat banget tuh yang bagian intro Ya, tuh. Iya itu satu sama yang ya backing vokalnya sih itu agak ribet. Backing vokal. Backing vokal tuh berarti kamu ngisi lagi atau? Iya ngisi lagi. Ada yang kayak cuma nambahin suara 2, ada yang kayak di bagian tertentu yang nggak ada suaranya kayak aku nyanyi apa gitu. Kenapa? Karena kamu tidak terbiasa pecah suara atau gimana? Karena kalau yang Leto tuh kan aku udah kenal lagunya lah. Iya udah hafal banget gitu ya. Nah pas backing vokalnya kan kayak start over dari baru lagi gitu Kak, jadi kayak agak struggling sih. Oh jadi kayak bikin lagu baru. Iya kayak kesannya tuh kayak gitu. Karena kan nadanya nggak familiar kan. Iya, nadanya berubah banget. Sampai ada yang kayak emang aku udah kayak aduh pusing banget gue. Untungnya vokal direkturnya baik banget waktu itu. Jadi kayak alhamdulillah lah. Siapa vokal direkturnya? Kak, aduh aku lupa lagi namanya. Oh pokoknya baru kenal di situ juga, di proyekan itu juga. Baru kenal di situ. Oh tapi kamu langsung klik tuh sama dia. Karena tuh. dia orang Sunda. Oh biasanya jadi kalau orang Sunda tuh kayak nyambung langsung gitu. Langsung well gitu ya. Walken lah itu. Langsung well gitu. Kio pisan ya kalau lihat di live-nya ya Global People ya. Yes. Berarti 9 jam tuh total. Lebih. Akhirnya lebih. Mau ke 10 sih kayaknya. Nambah lagi dong biaya sewanya ya. Enggak kan itu di studio Sony. Ya siapa tahu nyewa, gak ada yang tahu ya kan, meskipun Sony kan kita nyewa aja soalnya studio kita penuh kan, bisa aja begitu. Iya benar. Oh jadi total 10 jam tuh. Itu udah langsung jadi single ya lagunya? Belum, enggak 10 jam tuh udah dapat materi semuanya, tinggal di kayak chop doang gitu sih. Di chop tuh kayak di bagian mana yang enak di satuin gitu. Besoknya udah ada hasil mentahnya dikirimin langsung ke aku. Oh, ya seharian lah berarti ya? Iya seharian. Untuk proyekan, berarti ini proyek pertama sama Sony kah? Enggak, aku udah proyek sebelumnya juga. Single. Oh itu sama udah sama Sony juga. Udah sama Sony. Aku rilis aku baru sama Sony. Sebelum sama Sony aku cover TikTok. Oke, berarti 3 lagu ini tuh udah barengan sama Sony semuanya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau Ruang Rindu versi Leto yang kita tahu, yang kita udah familiar kan, kayaknya lagunya tuh easy listening banget. Banget. Ya kan, simple lagunya tapi dalam gitu loh. Nah, kalau yang versi Rakano kamu pengennya itu orang ngelihat versi Ruang Rindunya tuh yang apa? Aku tuh mengarah ke pengen dilihat Ruang Rindu yang versi modernnya aja gitu lah. Kayak kan tadi kakak bilang anak-anak Gen Z masih banyak yang belum tahu kan. Iya, tapi teman-teman kamu ada yang nggak tahu nggak? Ada. Oh ada juga. Nah aku tuh mencoba untuk bikin lagu itu lagi kayak tapi dengan DNA apa yang anak-anak Gen Z tuh suka gitu. Oh, dengan DNA Gen Z lah gitu ya. Iya, DNA Gen Z, jadi kayak bisa nge-reach audiensnya lebih banyak juga gitu. Terus ya lebih berbenefit aja sih kalau aku. Iya. Waktu kamu cover di TikTok, komenan orang-orang ada hujatan gak di situ? Ada sih beberapa, cuman karena skalanya banyak banget kayak lebih banyak yang positif ya sih untungnya. Oh, di situ gitu. Kamu yakin kayak gue bawain deh gitu. Terus aku udah keburu seneng karena ngeliat viewsnya banyak banget. Oh iya. Bodo amat lah kalau ada yang haters juga nggak akan kalah sama senengnya. Iya gitu. benar. Itu kapan berarti kamu cover itu? Tahun lalu? Enggak, itu coba ya mau lihat dulu nggak? Boleh, nggak ada sinyal itu. Oh iya. Iya nggak ada sinyal, lupa terus dia. Iya. Jadi keinget yang dihujat ya. Janganlah. Kayaknya 4 bulan yang laluan deh. Oh baru. Baru. Berarti di tahun ini. Maret 13 Maret kemarin. Loh, baru sebulan yang lalu? Iya baru banget. Oh, terus itu rilis singlenya. Kalau cover di TikToknya? Covernya kalau nggak salah Februari. Masih di tahun yang sama? Masih tahun. Oh, berarti ini lumayan cepat pergerakannya dong ya? Nah itu karena pas aku rilis tuh, pas aku ngepost yang konten itu cepet banget Kak, untuk nyampe ke 1 juta tuh kayak cuman berapa jam gitu. Oh, kan tapi kamu ngerasa nggak karena ini ngebawain lagu Leto juga, lagu yang nostalgia banget lah. Ya, dan kayaknya jarang kan orang nge-cover lagu Leto yang Ruang Rindu ini. Aku sih pribadi jarang kalau lagi scroll terus nontonin orang nyanyi cover tuh Leto kayak jarang banget. Iya. Makanya sekalinya kamu bawain ini akhirnya jadi langsung FYP banget. Karena mungkin kayak
nge-reach audience yang lumayan luas kan, kayak mungkin orang-orang tua juga kan pada tahu-taunya kan. Bener, orang tua kayak Martin, Nanda gitu kan, itu lagu-lagu galau mereka waktu sekolah tuh. Kalau aku kan Sama Kamu ya. Iya betul. Oke, nah tapi dengan adanya single baru yang datangnya dari penyanyi living legend Leto, Ruang Rindu, ini bakal membawa Rakano menjadi penyanyi nostalgia nggak ke depannya? Sebenarnya aku sih berharapnya menjadi musician yang emang punya DNA-nya sendiri sih. Cuman kalau mungkin emang caranya untuk punya DNA sendiri itu untuk kayak numpang dulu ke orang, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. At least kan mencoba gitu. Betul. Kalau soal hujatan mah udah biasa ya. Sebelumnya aku juga ngomong gitu. Sebelumnya pas aku dihujat pertama kali, udahlah ntar kalau ada hujatan juga biasa aja gitu. Bener. Sampai akhirnya dihujat lagi, ternyata nggak siap. Oh, tetap sakit hati ya, iya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi bisa bebel ke depannya kan, betul, bisa betul. bodo amat lah gitu. Oke, sebelum kita menutup obrolan kita sore hari ini Global People, dan sebelum nanti juga Rakano bakal bawain sedikit aja ya. Yes. Bagian refnya gitu. Abis itu kita bakal puterin full lagunya Global People. Kita bakal bermain answer fast atau jawab cepat. Betul. Gak ada namanya. Answer fast answer. Jadi ini jawab cepat. Ada 4 statement yang harus dipilih sama Rakano, ya. Jawabnya jawabnya apa nih? Jawabnya atau ya? Oh enggak. Itu kan soalnya ataunya di bold. Gue pikir harus itunya. Oke, ada 4 statement. Yang pertama, rindu mantan atau rindu masa kecil? Rindu mantan sih. Lama banget kayaknya pacarannya, berapa lama sih? 4 tahun. Oke. Lupa itu, susah itu pasti. Viral cepet tapi dilupain atau pelan tapi awet? Pelan tapi awet. Balikan atau pura-pura nggak kenal? Balikan. Cinta banget kayaknya dia nih. Dengar lagu galau sambil hujan atau sambil scrolling IG mantan? Aduh, yang kedua sakit banget itu. Jadi kayaknya sambil hujan sih. Oh, hujan. Kalau sambil scrolling nggak kuat kayak nangis. Kenapa udah punya yang baru pasti ya? Skip. Oke, baiklah. Skip. Kalau begitu terima kasih Rakano udah Sama-sama. mampir ke Global Radio. Semoga kita doain ya, semoga hujatan-hujatan yang pernah datang ke Rakano itu adalah bekal supaya kedepannya semakin sukses. Amin. Jadi kalau nanti misalnya ini lagu, kan ini pastinya lagunya masih belum semua banget kejangkau kan. Nanti kalau udah jangkau semua, hujatannya nambah lagi, harusnya jadi acuan buat Rakano jadi makin gede ya. Oke. Kalau gitu sebelum kita puterin satu lagu full, kita pengen dengerin versi live-nya sedikit aja. Kalau gitu ini dia Ruang Rindu dari Rakano. Engkau datang dan pergi, oh begitu saja. Semua ku terima apa adanya. Mata terpejam dan hati menggumam. Di ruang rindu kita bertemu. Global Radio. Di daun yang ikut mengalir lembut, terbawa sungai ke ujung mata, dan aku mulai takut terbawa cinta, menghirup rindu yang sesakkan dada. Oh jalan ku hampa dan ku sentuh dia, terasa hangat, oh di dalam hati. Ku pegang erat dan ku halangi waktu, tak urung jua ku lihatnya pergi. Pernah ku ragu dan selalu ku ingat
mata terpejam dan hati menggumam. Di ruang rindu kita bertemu. Datang dan pergi begitu saja. Semua ku terima apa adanya. Mata terpejam dan hati menggumam. Ruang rindu kita bertemu. Ruang rindu kita bertemu. Kita bertemu di ruang rindu. Thank you.